Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Mawadatul Warahmah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 10 sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bab ketiga tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri atas Aisyah Shadiq, Almira Sonia, Cika Salsabila, dan Mawadatul Warahmah. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi ini, alangkah lebih baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu sistem hukum. Sistem hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem sendiri memiliki arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian hukum menurut Profesor Mr. E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian hukum juga memiliki karakteristik yang diantaranya yaitu unsur-unsur dan tugas-tugas dari hukum. Kita akan bahas tentang unsur-unsur dalam pengertian hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan memiliki sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang sanksinya bersifat tegas. Kemudian tugas-tugas hukum. Hukum memiliki tugas-tugas untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum di Indonesia digolongkan menjadi 8 golongan. Yang pertama berdasarkan sumber, berdasarkan tempat berlaku, berdasarkan bentuk, dan lain sebagainya. Langsung saja kita menuju ke penggolongan hukum di Indonesia yang pertama, yaitu berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, hukum di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum terakat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum terakat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau terakat. Sedangkan hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian, penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan tempat berlaku. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum di Indonesia dibagi menjadi 4 juga, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Biasanya hukum ini bersifat atau berlaku secara universal. Kemudian hukum asing. Hukum asing berlaku dalam wilayah negara lain. Dan hukum gereja adalah kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Penggolongan ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu sendiri dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Seperti namanya, hukum tertulis yang dikodifikasikan berarti hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi ada peraturan pelaksanaan. Contohnya seperti KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.
Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah hukum yang meskipun itu tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak juga disusun secara lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat, atau sering disebut dengan norma. Dan norma di setiap wilayah itu memiliki aturan yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian penggolongan yang keempat yaitu berdasarkan waktu berlaku. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Apa itu ius constitutum? Ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi seluruh masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu pula. Contohnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, mohon maaf, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum negatif. Hukum ini adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya seperti rancangan undang-undang. Penggolongan yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum perdata. Hukum formal yang adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Contohnya seperti hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan lainnya. Penggolongan yang keenam adalah penggolongan berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, hukum itu dibedakan menjadi dua, yang memiliki sifat memaksa dan yang memiliki sifat mengatur. Hukum yang memaksa, seperti namanya, hukum ini adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, apabila seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Berbeda dengan hukum yang mengatur. Hukum yang bersifatnya mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain. Contohnya, ketentuan pewarisan berdasarkan Undang-Undang Ab Investo baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat testamen. Penggolongan yang ketujuh adalah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai seorang atau golongan tertentu. Jadi bersifat umum. Sedangkan hukum subjektif adalah kebalikan dari hukum objektif, yaitu hukum yang aslinya timbul dari hukum objektif, tetapi hukum ini berlaku terhadap seseorang atau lebih yang biasanya kita sebut dengan hak. Yang terakhir, penggolongan terakhir yaitu berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum. Hukum ini terdiri atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum ini juga memuat tentang larangan dan sanksinya. Yang kedua ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Sedangkan hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negaranya. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara, contohnya hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan masih banyak lagi.
Kemudian pembagian yang kedua yaitu berdasarkan isi hukum dibedakan menjadi dua tadi, yaitu hukum publik dan hukum private. Di sini kita akan membahas tentang hukum publik. Maksud saya hukum private. Hukum private atau sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum perdata. Hukum perdata termasuk dalam hukum private ya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Hukum perdagangan atau perniagaan. Hukum ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, hukum hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan masih banyak lagi. Suatu hukum tentu saja memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap manusia. Hukum juga menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Hukum juga merupakan salah satu pengamalan dari sila kelima, yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Hukum juga menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat, agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kemudian, kita akan membahas tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proklamasi kemerdekaan yang berbunyi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dua kalimat tadi mengandung artian menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dan pada saat yang sama juga menetapkan tata hukum Indonesia, bahwa di dalam undang-undang itulah tercantum tata hukum Indonesia yang resmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya memiliki keterbatasan kata atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih banyak karena sudah menyimak dengan baik apa yang saya terangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.